Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, keluarga kita, sanak famili kita, juga para jamaah kita yang telah berpulang ke rahmatullah, khususnya yang telah mewakafkan masjid ini, dan para donatur yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirahnya. Kubur mereka semua Allah jadikan rawdah min riyadil jannah. Dan keluarga kita, jamaah kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, di antaranya guru kita Mukarram Kiai Haji Sidqi Yahya, yang mudah-mudahan dengan Fatihah ini diangkat penyakit beliau, diberikan kesehatan, kesembuhan yang sempurna. Juga semua keluarga kita yang dalam keadaan kurang sehat, agar Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesehatan dan kesembuhan yang sempurna. Juga kita yang hadir pada pagi hari ini, senantiasa Allah berikan taufik dan hidayahnya. Allah jaga kesehatan kita, Allah berikan keberkahan di dalam hidup kita. على هذه النية وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب وعلى ما والسلف الصالح وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقل ربي زدني علما. آمين. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Jami' Taubah, para asatidah, para orang tua kita, para sesepuh serta para tokoh masyarakat, di antaranya Bapak Haji Indra dan yang lainnya. Juga yang saya hormati para hujjaj hadirin, bapak-bapak sekalian, juga para remaja seluruhnya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada pagi hari ini atas izin Allah kembali kita melangkahkan kaki kita, lalu kita duduk bersama di salah satu taman syurganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu majlis ilmu, dengan harapan dan keyakinan bahawa duduknya kita di majlis ilmu ini mendapatkan pahala yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah ta'ala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid darain amin. Shiddatu khatril ma'asi wa man amana biqalbihi ولسانه وضيع ما فرض الله عليه من طاعته وارتكب ما حرم عليه من معصيته فأمره في غاية الخطر ويخشى عليه إن لم يتداركه الله بالتوفيق لتوبة خالصة قبل مماته أن يلتحق بالمنافقين والكافرين ويكون معهم في نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. فاثبت أيها المؤمن المطيع على طاعة ربك واستكثر منها
واصبر عليها وأخلص له فيها ودم على ذلك حتى تلقاه جل وعلا إلى آخره والله تعالى أعلم بالصواب. Hadirin sekalian, selanjutnya di dalam nasihat-nasihat agama yang disampaikan oleh seorang ulama besar, Al-Imam Qutb Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang kita kenal dengan Sahib Ar-Ratib, dalam kitabnya ini yang bernama Kitab An-Nasaihud Diniyah. Beliau menyampaikan dan berpesan kepada kita bahwa pentingnya menjaga hati, sikap dan semua perbuatan kita. Jangan sampai kita masuk dalam kelompok orang-orang yang dikatakan al-munafiqin, masuk dalam kelompok orang munafik, muslim tapi tidak berperilaku seperti Islam, atau kafir, keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Ini kedengeran nggak nih? Jelas nggak semuanya? Saya mau ngecek nih sound system udah bagus belum gitu. Ya, tes. Dengeran nggak semuanya? Jelas. Saya berasanya kayak ladu gitu. Ada ladu-ladunya, ada ngambang. Ya, betul ya. Ya. Akan kita tesnya pakai kuping ya, bukan pakai hati. Kalau pakai hati sih pengennya beres aja udah. Ya siapa kira yang ngerjain. Tapi kalau pakai kupingnya belum beres, nah, taruh jadi teguran buat tim sound system deh tuh. Ya, jelas gak Pak kira-kira? Jelas gak? Hah? Apa masih ngambang-ngambang? Jelas ya? Kurang mantap tapi. Iya. Ya kalau udah kan yang ngerasain semua nih, ya bukan saya doang. Jadi ntar buat koreksi orangnya ada di atas ya. Ntar kita perbaiki lagi ya supaya lebih mantap suaranya. Apalagi karpet habis diangkat, nah kadang ada perubahan itu. Ada perubahan biasanya kalau karpet habis diangkat, pasang karpet sama nggak ada karpet itu beda suara. Jadi perlu disetting lagi ya. Wa man amana, kata beliau, dan siapa yang beriman biqalbihi, dengan hatinya, beriman dengan hati, berarti ini benar-benar bukan cuma di mulut ya, walisanihi, dan juga lisannya, beriman dengan hati dan lisan, mulutnya mengucapkan dan berikrar ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, juga hatinya beriman. Berarti sama nih dua-duanya. Ini yang disebut orang mukmin ya. Bukan cuma dengan lisannya doang. Kita disuruhnya orang beriman, menjadi orang yang beriman, meningkatkan iman dengan cara apa? Antara hati dan lisan kita ini sama ya. Kalau hati lisan kita berkata amantu billah, saya beriman kepada Allah, nah, hatinya juga harus sama. Itu namanya orang beriman ya. Bab nih zamannya orang-orang cuma beriman cuma di lisannya doang. Disebutnya apa ya kalau cuma di lisannya doang? Orang munafik. Nah, munafik itu susah, penanganannya pun repot juga gitu. Tapi kita harus antisipasi, kita tahu siapa orang-orang yang ada terjangkit penyakit nifak di dalam hatinya. Kita berlindung dari diri kita, dalam diri kita ini jangan sampai ada di dalamnya. Nah, ini kelompok orang munafik, dia masuk di mana aja, dalam lingkup masyarakat apa aja udah ya, di kepengurusan orang ormas, kepengurusan masjid, itu ada kadang orang-orang munafik misalnya, ataupun di dalam instansi pemerintah ya, bahasanya pemerintah dan sekarang ada gak tuh orang munafik? Ada ya, yang punya jabatan tapi semena-mena, tapi semaunya,
yang punya jabatan tapi semaunya. Ya. Ini karpet kemarin dapat edaran katanya. Dapat edaran. Disuruh ngapain? Suruh gulung. Yang mana himbauannya nggak ada. Lihat dalam fatwa MUI juga DMI, tidak ada harus menggulung karpet. Ya, saya mau tegesin. Lalu dikasih edaran itu kemarin. Himbau, himbauan. Kalau himbauan sifatnya harus pakai enggak? Enggak. Himbauan. Ya. Nah, tempat lain saya masih suruh pasang karpet. Nah, kayak kemarin pas ada surat itu saya mau bandelin gitu. Ya, kalau dipanggil saya dipanggil. Saya masih mikir yang diparanin orang sini. Sayanya jauh gitu. Ntar pengurus yang lain pada bingung. Nah, saya bisa. Nggak ada itu. Mau didenda. Yang repotnya tadi itu. Di dalam edarannya lurah. Sebutnya langsung udah lurah. Didengar situ. Ya. Menghimbau, tapi di bawahnya ada ancaman. Ini namanya ada perbuatan semena-mena. Jangan mentang-mentang jadi lurah. Ya. Di Serengseng sawah begitu juga. Saya bilang sama kelompok ada atau daripada para usatid, ada ketua MUI-nya, saya bilang, ini nggak bisa begini, saya bilang. Udah Ustaz, udah kita bilangin ke wali kota supaya dipecat tuh lurah model begitu. Sama itu dilarang. Di sana udah dilarang Jumat. Di Serengseng, sekelurahan Serengseng dilarang sholat Jumat. Pada bingung, mau yang Jumat pada mencar kemana aja udah itu. Ya, sematuk ke masjid yang samping rumah itu banyak tuh ada orang Serengseng. Ya. Saya bilang kita usul ini MUI buat apaan? MUI ini batu loncatan antara kita masyarakat, umat dengan pemerintah dalam urusan agama. Jadi katanya udah dibilangin ke wali kota supaya ganti dah tuh lurahnya. Kenapa? Sama itu. Dia bahkan udah ngelarang Jumat. Ya. Bukan karpet lagi, ngelarang Jumat. Nah, itu udah semena-mena karena peraturannya nggak ada. Melarang sholat Jumat dan itu udah masuk ranah ibadah. Nah, kalau ibadah masjid yang punya peran itu ulama. Pejabat, mau lurah, mau camat, mau siapa aja, apalagi RT, ya nggak ada apa-apanya RT RW, nggak bisa ngatur masjid. Yang bisa mengatur masjid itu adalah ulama, karena orang yang bisa memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman. Jadi kalau pemerintah sifatnya himbauan, lalu jangan ada ancaman. Ancamannya apa? Katanya didenda berapa? 50 juta. Nah, ini pejabat-pejabat munafik begitu, ya. Saya memang berani suarakan di mana aja, mau didengar siapa aja. Kenapa? Ini tempat ibadah. Ya, makanya saya ngalah aja dah. Saya telepon ke Sidki, ke Faisal, gimana nih? Dia bilang, ikutin PKG, saya bilang. Ya, saya WA Japri tempo hari itu, ikutin aja dah saat. Ya udah. Kalau saya pribadi, saya mau cobain. Biarin aja nggak usah diangkat. Kalau dipanggil bilang ketuanya, ya, gregetan itu. Ya akhirnya saya ikutin. Kalau masih sebatas karpet, ya rendah kita ikutin. Tapi kalau udah dilarang Jumat lagi, seandainya kita lawan nggak? Dilarang Jumat kita lawan nggak? Itu udah nggak boleh. Melarang Jumat itu nggak boleh. Jadi jangan sampai ada masjid yang kagak bikin Jumat, apalagi pemerintah sampai ngelarang. Itu udah melanggar aturan ya. Ya, masuk dalam pasal 256A tentang penistaan ataupun pelecehan terhadap agama. Itu namanya melecehkan umat Islam, dilarang beribadah. Agama apa aja nggak boleh dilarang. Kristen mau ngapain aja bebas, terserah. Kita umat Islam mau ngapain aja bebas. Yang penting kita ini tidak melanggar aturan negara, ya. Justru kalau ada pemerintah yang melarang sholat Jumat, nah itu yang melanggar aturan. Kalau kita mau laporin bisa lagi. Makanya seandainya ada edaran
seandainya nih, tapi mudah-mudahan kagak ada. Kalau memang ada, jangan pernah dipikirin dah. Ya, sobekin aja tuh. Sobekin apaan itu? Karena udah melarang sholat Jumat, itu udah nggak benar. Ya, kalau masalah karpet kita masih bisa dah ngikutin. Tapi kalau sholat Jumat nggak bisa. Adapun yang sakit, kan udah sering dijelasin dari awal. Yang sakit emang jangan datang. Yang datang berarti siapa? Yang sehat. Yang sehat semuanya udah. Yang sakit, yang kurang sehat, uzur. Islam udah ngajarin, ya, bahwa a'dzarul jum'ah wal jamaah, uzurnya Jumat sama sholat berjamaah itu diantaranya orang sakit. Yang sakit jangan datang. Adapun yang datang siapa? Yang sehat. Jadi nggak boleh itu ta'tilul masjid anil jum'ah, meliburkan masjid, meliburkan Jumat di dalam masjid, nggak boleh. Ya. Jadi seandainya ada edaran ataupun apa saja, seandainya, tapi mudah-mudahan nggak ada, kita wajib melawannya. Kenapa? Karena itu sudah tidak sesuai dengan syariat. Berarti ini pejabat udah semau-maunya. Ya, disebutnya pejabat-pejabat munafik. Nah itu. Apalagi ini Covid kita udah tahu udah semua. Ya. Ini proyek semua. Bisnisnya, korupsinya, apalagi kriminalisasinya. Itu Habib Rizik nggak akhirnya di penjara. Pasal kerumunan, mana ada pasal kerumunan? Awalnya kagak ada penjara, cuma denda. Nah, jadi udah kelihatan ini, ya. Jadi kita umat Islam kita harus tetap melaksanakan ibadah, ya. Di masjid kita tetap syiar, ya. Datang ke masjid, biarin dah karpet diangkat-angkat, tapi barisannya, safnya tetap rapat, ya. Jangan nggak rapat. Buat apaan sholat berjamaah renggang? Harus rapat. Kenapa? Itu bagian daripada kesempurnaan. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Nah, ini mudah-mudahan menjadi kekuatan buat kita ya, dalam kita. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah menjadikan masjid ini sebagai benar-benar tempat ibadah, ya, bukan hal-hal yang lainnya, termasuk menjadi kepengurusan di dalamnya. Nggak bisa main-main, ya. Semuanya harus sesuai dan harus bekerja. Makanya saya sering sampaikan, menjadi pengurus masjid, imam, muadzin, semuanya lillahi ta'ala. Nggak ada yang digaji di sini. Ya, semuanya diberikan sesuai dengan prosedurnya. Tapi meskipun begitu, ini namanya kepengurusan baru, kita ingin meningkatkan. Maka ada jadwal imam rawatib yang dikoordinatorkan oleh Ustadz Abdul Hafidh. Ya, alhamdulillah, ya, saya lihat meskipun nggak pernah komen, tapi saya lihat di grupnya, ya, aktif terus. Nah, itu beliau yang ngontrol. Kalau ada yang nggak bisa, tujuannya apa? Supaya sholat berjamaah kita ini menjadi lebih sempurna lagi. Dari imamnya, bacaan-bacaannya, kemudian tanggung jawabnya, dan safnya juga kita harus tetap rapat. Itu bagian daripada kesempurnaan sholat berjamaah. Kemudian muadzin pun ada jadwalnya, ya. Nah, semuanya saya tekanin, semua pengurus lillahi ta'ala. Adapun nanti seandainya ada kehormatan ataupun bentuk penghargaan dari masjid kepada imam ataupun muadzin ataupun yang bertugas di masjid, itu merupakan bagian dari kebaikan ataupun penghormatan pengurus, ya. Maka saya perintahkan itu edarin ataupun jalanin kotak, ya, kotak apa itu ya? Ada rodenya nggak? Ada rodenya ya. Nah, kotak jalan setiap habis sholat fardu. Di awalnya memang rencananya subuh sama maghrib aja, ya. Subuh sama maghrib masih kita lihat bagaimana pemasukan dan pendapatannya. Karena kita ini lagi banyak diantaranya kebutuhan yang untuk masjid dari segi sarana prasarana, ya, yang belumnya udah banyak. Nah, ini yang lagu baru lagi, ya, buat awning di samping itu masjid di atas kuburan itu, ya, nggak panjang banget, minimal menutupi supaya kagak tampias kemari awning,
Kemudian ini juga awning sebelah nih pas pintu masuk, karena air masuk kena ya keramik hitam itu ya, karena saking terbukanya atas. Nah kita pengen bikin awning. Nah maka dari situ galang dananya cukup dengan ada loket-loket tadi itu ya. Nah mudah-mudahan kita bisa tingkatin sodakoh kita. Jadi banyak kebutuhannya ya, dari segi fisik, dari segi penghargaan nanti buat imam dan imam ataupun muadzin ya, meskipun mereka sudah ikhlas lillahi ta'ala, tapi kita pengen memberikan sesuatu ya, nggak banyak ya, bukan gaji itu, bukan. Kalau gaji gaji segini, nah, bukan gaji, bukan, tapi penghormatan. Kita memuliakan mereka, telah menghargai keputusan kita dan mau bertanggung jawab. Nah itu memang keinginan kita ya. Dan semuanya, saya sering bilang, duit masjid masuk ke dalam masjid buat umat, dari umat untuk umat. Jangan disayang-sayang duit masjid ya, tapi tetap harus dikontrol semuanya sesuai dengan kebutuhan. Nah ini, maka saya berharap ya, setiap kotak-kotak yang beredar itu habis sholat ya, jangan cuma lewat doang tuh kotak, diapain? Berhentiin, stop, berhenti dulu, berhenti. Nah ambil dah duit dari kantongnya, masukin dah berapa kek ya. Yang nggak bawa duit masukin aja di tangannya, jangan nyomot. Oh jangan nyomot ya, yang diwarak-warak tuh masukin kagak, ngurangin iya ntar, jangan. Nah kalau saya masih lihat, kalau pas pengajian itu kotak jalan bagaimana tadi? Yang beda ngaji habis subuh dengan habis maghrib. Kalau habis subuh gini boleh kotak dijalanin habis sholat, karena tidak ada ba'diyah dan orangnya jalan terus tuh ya, terus sambil jalan sampai selesai pengajian. Artinya emang jalannya habis sholat tuh, habis salam itu kotak jalanin ya, terus jalan, nggak perlu 2 kali karena emang jalannya sambil ngaji kan. Tadi saya lihat juga begitu kita udah bubar masih di situ kotak pertengahan, nggak apa-apa jalan terus. Itu kalau ngaji subuh, karena apa? Nggak ada ba'diyah ya, orang masih di sini tetap duduknya di tempatnya masing-masing. Nah kalau habis maghrib itu yang saya bilang ya, karena ada ba'diyah, saya udah perintahin kalau pengajian habis maghrib jalannya kotaknya pas lagi taklim aja. Kalau pas ada pengajian ya, jalannya pas lagi pengajian. Habis salam jangan dijalanin dulu. Ini kalau yang maghrib, kenapa? Ada ba'diyah ya, ntar bisa berhenti tuh kotak. Nah kalau udah selesai semua pengajiannya mulai, nah baru tuh yang kotak pengajian habis maghrib jalanin ya. Ini buat tertibnya. Kadang saya udah arahin begitu, di lapangannya beda lagi ya, lapangannya beda. Makanya supaya saya jelasin di sini supaya semuanya mengerti. Nah, tidak lain dan tidak bukan, semuanya untuk kita semua, karena sodakoh kembalinya buat kita, bukan buat masjidnya, bukan buat pribadinya, tapi buat kita ya. Kemarin sedekah, hari ini sedekah terus ya, cakep banget, sedekah meninggal. Yang rugi nggak pernah sedekah, mati ya. Nah makanya jangan sampai sebelum kematian itu datang nggak ada sedekah kita ya. Apalagi kita yang tinggal di sini, ini tempat sholat kita nikmat di sini, tenang di sini, ibadah di sini. Siapa lagi kalau bukan kita yang memakmurkan masjidnya, di antaranya dengan berinfak ya. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa terus meningkatkan amal ibadah kita, di antaranya sedekah kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya apa kata beliau? Siapa yang beriman dengan hati dan lisan. Nah, ini orang beriman, bukan orang munafik. Tetapi wa dhayya'a ma faradallahu alaihi min ta'ati. Dia menyia-nyiakan apa yang Allah wajibkan kepadanya, kewajiban-kewajiban, tapi ditinggal. Lisannya sama hatinya beriman. Nah, orang beriman dah begitu ya, hatinya benar percaya ya, kemudian lisannya juga mengakui la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa dhayya, tapi menyia-nyiakan apa yang Allah wajibkan kepada dia, kewajiban-kewajiban nggak dikerjain. Wartakaba ma harrama alaihi min ma'siyatih,
Dan sebaliknya melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dari maksiat. Orang beriman maksiat, orang beriman nggak sholat, ya. Nah, maka diingatin sama Imam Haddad, kalau begitu fa amruhu fi ghayatil khatri, maka urusan dia, permasalahan dia itu udah masuk dalam puncak satu bahaya. Itu bahaya artinya. Ngaku beriman dengan lisannya sama hatinya, sholat kagak, maksiat iya. Nah, hati-hati, berarti dia berbahaya nih. Berbahaya apa? Wa yukhsha alaihi, ditakutkan dia masuk dalam kelompok orang munafik. Asalnya udah benar. Jadi kadang manusia begitu, orang nggak bisa lempeng terus mukmin. Kadang-kadang ada sifat munafiknya. Nah, karena disebutin ayatul munafiqi salatun, ciri orang munafik diantaranya ada 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia berbicara dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia ingkar. Yang suka ingkar-ingkar janji itu munafik saat itu. Yang kalau ngomong bohong, nah itu namanya munafik. Wa idza tumina khan, kalau diberikan amanat, diberikan jabatan, kekuasaan ataupun amanat apa aja dah, dia berkhianat, tuh di antaranya ciri orang munafik. Nah, tapi jangan keterusan. Seandainya sekali kita ngerjain, kita sadar itu salah, wah tadi bohong, istighfar kita, astagfirullah, bertaubat. Kalau taubat itu berarti nggak bakal ngulangin lagi. Maka kalau seperti itu, insya Allah dia akan diberikan keamanan karena senantiasa kembali kepada Allah. Tetapi yang disampaikan oleh Imam Haddad ini, orang yang ngaku doang dengan lisan dan hatinya, kenyataannya menyia-nyiakan yang diwajibkan dan mengerjakan yang diharamkan, maka ditakutkan orang itu dimasukkan dalam kelompok orang munafik. Seandainya illam yatadarakullah bitaufiq, seandainya Allah nggak kasih taufik sampai meninggal dunia, nah itu masuk dalam kelompok orang munafik. Tapi kalau dia sadar, tuh bitaufiqi li taubah, dengan Allah kasih taufik hidayah sehingga dia taubat. Nah, disadarin itu tadi, istighfar, dia sadarin kesalahannya, maka nggak masuk dalam kelompok orang munafik. Tapi kalau keterusan sampai seperti begitu, melanggar aturan mulu, nggak ada ngerjain yang diwajibkan, justru ngerjain yang diharamkan sama Allah sampai meninggal, sampai dia mati, maka masuklah dia dalam kelompok orang munafik. Wal kafirin, nah, orang munafik temannya orang kafir, ya, maka azabnya pun hampir sama, bahkan lebih dahsyat orang munafik. Wa yakunu ma'ahum, tuh, dan orang yang seperti ini akan bersama mereka. Di mana? Di neraka. Sampai matinya begitu ya, masuk dalam tempat yang sama, kumpul dengan orang-orang munafik, kumpul dengan orang-orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Di mana? Fi narillah al-muqadah, di nerakanya Allah yang bergejolak apinya. Tuh, dalam surah Al-Humazah, wa ma adraka mal hutamah, narullahil muqadah, wa ma adraka mal hutamah, tahukah engkau apa itu al-hutamah, neraka hutamah? Narullahil muqadah, itulah al-hutamah, nerakanya Allah, neraka yang Allah bikin, yang apinya itu muqad, menyala-nyala terus, nggak pernah berkurang, berkobar terus. Bahkan ketika dimasukin waquduhan nasu wal hijarah, orang-orang kafir makin menggelegar tuh apinya. Tuh api neraka. Allati tattali'u 'alal afidah. Ini dahsyatnya azab di neraka. Panasnya api neraka itu yang mendidih sampai membakar hati. Bukan luarnya doang, hatinya angus dalamnya itu. Jadi benar-benar semuanya dibakar tuh, luar dalam. Pokoknya api angus semuanya. Ya Allah. Itu menunjukkan azab yang sangat pedih gitu ya. Innaha 'alaihim muqsadah. Gimana kagak?
itu api membakar sampai hati-hati dalamnya, ya. Kenapa? Karena api neraka itu menutup mereka. Jadi orang disiksa api neraka itu bukan sekelebatan doang, itu dia digulung sama api. Bukan satu api, tapi berlipat-lipat api. Itu yang dinamakan innaha alaihim mu'sar. Ditutup, nggak bisa keluar kemana aja udah. Saking rapetnya itu, ya. Fi amadim mumaddadah. Bisa berontak gak kita? Ini gambaran orang lagi disiksa neraka terbegitu. Naudzubillah. Disiksa, dibakar, dipanggang, dimasukin ke dalam neraka itu, dalam keadaan tangannya diikat dengan tiang-tiang yang sangat panjang. Mau naik gimana ya, nggak bakal kelar-kelar kita. Mau ngelorosin tangan kita, diikat. Bayangin orang dibakar sambil diikat, bisa bergerak gak tuh? Ya Allah. Na'udzubillah. Ya, mudah-mudahan Allah kasih kita hidayah. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita. Terus Allah berikan kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa terus meningkatkan amal ibadah kita, iman kita, kebaikan-kebaikan kita, amal soleh kita, sampai kita meninggal insyaallah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillah 'ala kulli hal wa rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.